Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang kita muliakan para habib, para anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Habib Zainal Habsyi, Habib Syauqi As-Segab, Habib Abdullah bin Smith, Habib Faisal Al-Gadri, dan Habib Umar Al-Khirit, dan semua habaib para syarifah yang hadir. Mudah-mudahan mereka semua panjang umur, sehat afiat, dan mudah-mudahan semua keluarga Nabi dimanapun berada segala hajat mereka dikabulkan oleh Allah. Begitu juga para ulama, para guru-guru kita, orang tua kita Kiai Haji Muhammad Zafaruddin, orang tua kita Guru Kiai Haji Jamaluddin, dan semua para ulama yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan mereka semua panjang umur, sehat afiat, dan mudah-mudahan segala hajat mereka dikabulkan oleh Allah. Dan juga yang kita hormati, yang kita muliakan, tokoh masyarakat Bapak Dr. Haji Andi Harun beserta rombongan beliau, dan juga wabil khusus keluarga besar Bapak Haji Robi. Mudah-mudahan beliau sekeluarga senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Allah, diberikan kesehatan dan dikabulkan hajat mereka oleh Allah dunia dan akhirat. Dan kepada hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini kita gembira karena kita berkumpul di majelis yang di dalam majelis ini diceritakan tentang Nabi Muhammad, yang di dalam majelis ini dibacakan maulid Nabi Muhammad, wa dzikruhu ihi syifa, yang mana dengan menyebut nama Nabi itu insya Allah akan menjadi obat bagi kita zahiran wa batinah. Dulu kota Madinah itu sebelum Nabi berhijrah ke sana disebut dengan Yathrib, dan Madinah itu dikenal sebagai kota yang penuh wabah bahari, kota yang penuh wabah. Bahkan abah Nabi Muhammad pun dalam riwayat dikatakan beliau terserang wabah di kota Madinah. Tetapi dengan berkat hijrahnya Nabi Muhammad, dengan datangnya Nabi Muhammad ke kota itu, dan dengan doa Nabi Muhammad, maka semua wabah yang ada di kota Madinah dihilangkan oleh Allah. Dan bahkan ujar ulama turbatut taibah, atau tanah kota Madinah itu adalah menjadi obat bagi orang-orang yang sakit zahiran wa batinah. Karena dikatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kita percaya dan yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah obat, penawar bagi siapapun yang merasa sakit zahiran wa batinah. Karena dengan menyebut nama Nabi Muhammad, tidaklah di rumah orang itu ada orang yang sakit. Apabila masuk Nabi ke rumah itu, maka orang itu akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan berkat malam ini kita menceritakan sedikit tentang Nabi, segala wabah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saat ini sebagian orang takutan lawan yang ngarannya apa? Corona. Rame masalah corona ini. Di mana-mana orang kadang bahas mi'raj lagi, bahas corona aja. Maksud kita boleh pian waspada, tetapi jangan sampai ketakutan terhadap corona itu mengalahkan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah corona tuh, orang corona tuh kan takutan karena jadinya corona tuh bisa malah mati. Mun orang kada kena corona bang matilah. Mati aja. Jangankan corona, biar orang sangkadi gini bisa mati. Maka sangkadi itu menular juga. Wabah juga itu. Apalagi bila kontak langsung. Orang pernah bahari gara-gara sangkadi mati, percayalah biar. Sangkadi itu bisa malah mati dasar wujudan. Asik begaru menyeberang jalan pas terak lewat. Artinya ketakutan itu ujar Habib Muhammad sebenarnya terjadi bukan kita takutan corona, nang ianya tuh takutan mati. Dan orang tuh sebenarnya kada takutan mati, tetapi takutan dengan apa yang akan ia dapatkan setelah mati sebenarnya.
Kalau para aulia, ujar Habib Muhammad, mereka tidak akan pernah takut kapan dan dimanapun dirinya mati. Karena dengan kematian itu mereka percaya adalah waktunya mereka beristirahat dari segala macam beban. Dan mereka yakin di sana mereka akan berkumpul dengan Sayyidina Muhammad. Cuma kadang-kadang kita meninggalkan asbab. Kita tetap menjaga diri, mudah-mudahan segala wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun sedikit saja tadi sudah Guru Jamal menjelaskan kepian manakib Abah Guru. Karena Guru Udin pulang menjelaskan masalah Mi'raj, ulun langsung saja dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ini. Ini kan dalam perjalanan ini ada satu hadiah yang Allah berikan kepada kita. Ada satu hadiah yang Allah berikan kepada kita, yaitu sholat yang tadinya 50 waktu, lalu kemudian kurang menjadi sisa 5. Sembahyang yang 5 waktu itu Bu Ai, apabila pian kerjakan cuma 5 kali, tapi pahalanya tetap 50. Itu karunia yang Allah berikan ke kita. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Ketika kita berada di hadrat Allah, ketika kita mempertanyakan di mana Allah, perbedaan antara kita dan orang-orang kafir, kita takut dengan wabah kadang-kadang. Mereka takut dengan wabah. Apa perbedaan antara kita dan mereka? Mereka itu, ujar Habib Umar, memakai sabun, kita kan sabun. Wah, ini pian mencari antiseptik di toko-toko habis, di Indomaret habis, di apotek habis. Sampai habis antiseptik, ada yang menukar tisu basah. Adanya tisu basah lagi, ada yang menukar tisu magic. Tisu magic itu betulnya di bawahnya plus antiseptik. Gitu, dikasayakan ke tangan lalu katurai tangan. Tisu magic dikadukan ke tangan karena di bawah ada tulisan. Saking paniknya orang. Ujar Habib Umar, mereka memakai sebab mereka menjaga diri dengan sabun. Mereka menjaga diri supaya tidak terlalu banyak kontak dengan orang. Kita pun begitu. Cuma perbedaan antara kita dan mereka, kita berisi wadah bersandar. Kita berisi tempat untuk bertawakal. Sempurnakan ikhtiar pian wa tawakkal 'ala Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allah akan memberikan pian keselamatan dengan cara Allah. Bukan kita menantang, kita berikhtiar. Summa ba'da dzalik tawakkal 'ala Allah. Setelah kita berikhtiar, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang dalam satu hari di hadapan kita ada salat 5 kali. Yang dalam 5 kali salat itu dikatakan tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika waktunya sujud. Maka di waktu sujud pian minta kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila hambaku bertanya tentang aku, ujar Allah, katakan kepada mereka, aku itu dekat. Sekarang pian punya masalah bukan cuma wabah, masalah rumah tangga, masalah ekonomi. Karena semua yang hadir ini mungkin punya masalah. Tapi di hadapan pian ada sembahyang yang ujar Allah, idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat, ujar Allah. Pian kalau hendak minta tolong kepada yang lain jauh. Wah, ini pejabat kada mau lagi ditemui. Kada kawa lagi ketemu. Wah, ini pian mendatangi orang semuaan bermasker. Orang berjauh, menghindar dari masing-masing. Tetapi Allah katakan, inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku akan kabulkan permintaan orang yang meminta kepadaku. Maka Allah dikatakan kan, wa huwa aqrabu ilaikum min hablil warid. Allah Ta'ala itu lebih dekat kepada kamu dibanding urat leher. Urat leher itu di dalam awak pian, Allah lebih dekat dari itu daripada pian. Dan setiap subuh Allah bertawar, hal min mustaghfirin, hal min sa'il. Mana orang yang hendak beristighfar, mana orang yang hendak meminta pertolongan. Inilah waktunya dibukakan oleh Allah Ta'ala. Maka di saat itu pian bersujud meminta kepada wa alihu fid du'a. Dan innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang merintih dalam doanya. Maka merintihlah kalian di dalam doa kalian. Allah akan kabulkan permintaan pian. Pian kalau meminta lawan manusia, manusia bisa muyak. Tapi Allah kada. Bahari
orang rame berbagi kaos. Bahari rame orang berbagi poster. Rame berbagi kalender. Rame berbagi macam-macam. Wahini seiku-ikum kadang-kadang berbagi masker. Kadang-kadang berbagi antiseptik. Kenapa? Itu manusia. Kada khawafian baharat. I'tamid 'ala Allah, ujar Nabi, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kalian minta, mintalah pada Allah. Bila minta tolonglah pada Allah Ta'ala. Jadi oleh karena itu kita memohon kepada Allah malam ini. Dengan berkat majelis ini kita minta kepada Allah. Lalu kita tambahi pula, Allah berfirman dalam Al-Quran, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah perantara yang akan menghubungkan kamu kepada Allah. Maka perantara itu yang paling tepat kita pilih adalah Nabi Muhammad. Maka mudah-mudahan dengan berkat Nabi Muhammad Allah kabulkan segala permintaan kita. Allah angkat wabah dari semua kaum muslimin. Tapi anehnya Bian, sampai hari ini ada 2 negara yang sama sekali kada ada virus corona di dalam negara itu. Yang pertama adalah Suriah, yang kedua adalah Yaman. Ini 2 daerah yang Nabi janjikan dalam hadis bahwa di akhir zaman 2 tempat ini yang Allah berikan keamanan. Memang tampaknya perang, orang mahina tujar Yaman dengan Suriah kada aman untuk dimasuki. Sekarang Allah balik, semua negara ketakutan kecuali Yaman dengan Suriahnya aman, satu pun kada ada kasus corona di sana. Coba bel. Sampai hari ini, sampai malam Jumat tadi di Darul Mustafa, apabila mereka melaksanakan maulid, itu ribuan orang hadir. Di Darul Mustafa itu ada satu kebiasaan. Mereka itu satu gelas, itu dibagi orang beribu, cuma beberapa gelas minum bergantian. Tuntung di sini minumnya, gelasnya ganal. Minum 2 teguk 3 teguk nyebelah. Minum 2 teguk 3 teguk nyebelah. Jauh sama sekali orang sana berpikir, hati-hati kalau pang orang di sebelah nih mengandung virus. Kada, yang mereka pikir aku hendak mengambil berkah dari orang yang di sebelahnya. Nah itu mereka di situ. Sampai malam Jumat tadi ulun takut kawan masih kebiasaan itu di sana. Nah, ini menunjukkan kepada mereka bahwa mereka itu adalah kaum yang tidak takut kepada apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat dikatakan, barang siapa yang hanya takut kepada Allah, maka Allah akan jadikan semua makhluk takut kepada dia. Dan satu lagi, Bu. Di dalam sebuah riwayat dikatakan, barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, maka dia akan berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis An-Nabi Shadiqil Masduq, seorang nabi yang perkataannya benar dan dibenarkan oleh Allah taala. Beliau mengatakan, barang siapa sembahyang isya berjamaah, maka dia akan melalui malam itu dalam perlindungan Allah. Dan barang siapa sembahyang subuh berjamaah, maka dia akan melewati siang itu dalam perlindungan Allah. Apabila seseorang berada dalam penjagaan dan perlindungan Allah, maka tidak ada sesuatu pun dari makhluk Allah yang akan mencelakai orang itu. Dan setiap pian akan keluar rumah, pian baca kalimat Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kufita wa wuqita. Apabila pian baca tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, aku bertawakal kepada Allah dan tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah. Itu pian baca tak ulun-ulang. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 3 atau 7 kali. Maka apabila pian keluar rumah, ujar Nabi, kufita wa wuqita, maka segala urusanmu akan dicukupkan Allah dan kamu akan berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat lain dikatakan, barang siapa membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, dibaca 3 kali atau 7 kali, maka dia pun akan dalam perlindungan Allah dan tidak ada sesuatu yang akan menerpa orang itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ulun sampaikan ini bukan ujar ulama, tetapi ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa lagi yang akan kita percaya kalau bukan Nabi? Silahkan pian tetap berikhtiar, tetapi jangan lupa pian sandarkan semua urusan pian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La yakhibu may yatawakkal 'ala Allah. Tidak akan pernah sia-sia orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi. Lalu kemudian ketika kita berbicara tentang ini semua, karena ulun kalau bicara mi'raj, karena akhirnya karena guru insyaallah akan menjelaskan tentang Nabi dengan sejelas-jelasnya. Karena isuk parai juga.
2 minggu mereka kada main-main. Cuma yang turun itu polisi kasihan, guru. Kada ada parainya guru. Guru SD ya, guru agama ya juga ada nang parainya. Tapi mudahan mereka dalam perlindungan Allah Ta'ala. Amin. Jadi masalah tawakal ini memang bujur kita bertawakal. Dan apa yang dianjurkan pemerintah kita turuti. Kenapa? Karena pemerintah itu menganjurkan kepada kita sesuatu yang maslahat bagi kita. Karena ujar ulama apa yang disampaikan pemerintah itu kaidahnya manut bil maslahah. Selama itu terkait dengan maslahat kita mesti taat kepada mereka. Jelas lah. Kalau di daerah itu masih aman-aman saja dari virus, lalu ada yang bertanya sembahyang Jumat masih wajibkah? Wajib. Tetapi pian jaga diri masing-masing. Sembahyang Jumat masih wajib, kecuali orang itu sudah nyata positif kena virus, maka haram baginya untuk keluar dari rumahnya. Itu ulama katakan seperti itu, fatwa ulama. Kenapa? Karena Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, ujar Nabi, la dharar wala dirar. Tidak boleh kita juga membahayakan orang apabila orang itu positif kena dari. Karena apabila di satu daerah itu ada wabah taun, maka Nabi Muhammad mengatakan supaya orang yang berada di luar daerah itu jangan ke situ, dan orang yang berada di daerah itu jangan keluar. Tapi insya Allah penyakit ini insya Allah habis di akhir Maret, ujar Pak Isran. Di akhir Maret insya Allah habis. Ini Guru Jamal ahli masalah balak. Ya ayam itu kan dibagi 4. Di dalam kitab memang ada ujar Imam Ibnu Hajar. Ujar Imam Ibnu Hajar, apabila di antara syita dengan shaib itu diputus oleh ayyamur rabi'. Ini saat ini kita disebut dengan rabi'. Selama 3 bulan berada dalam yang disebut rabi' atau 4 bulan. Pada ujar Ibnu Hajar, apabila antara syita dan shaib dipisah oleh rabi' bukan ayyamul kharif. Rabi itu memisahkan antara musim dingin dengan musim panas, maka biasanya wabah itu akan berakhir bersama dengan berakhirnya Rabi. Sedangkan berdasarkan hitungan Rabi itu memang berakhir di bulan Maret. Insya Allah mudah-mudahan dengan masuknya bulan panas di bulan April, insya Allah wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wah. Rame halulungan dega. Melihat virus kan itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi ulun ulang, di dalam acara ini kita sama-sama memperkuat tawakal kita kepada Allah. Tetapi sekali lagi ulun ulang, tawakal itu tidak akan terjadi terkecuali setelah ikhtiar kita sempurna. Jelas kan? Tawakal itu akan kita lakukan setelah ikhtiar kita sempurna. Ujar ulama, la tawakkul illa ba'da tamamil ikhtiar. Tidak ada yang namanya tawakal kecuali ikhtiar sudah sempurna. Pian andak motor di luar situ, andak kunci tajak situ. Mbah tu pian masuk ke majelis tinggal kuncinya. Ujar orang kunci bawa, kado saja kita aku tawakal pada Allah Ta'ala. Dasar hilang dia motor. Tawakal itu kunci motor pian. Bawa kuncinya, titipakan lawan tukang parkir, baru berdoa, itu tawakal. Lamun kada kayak itu kada tawakal kan. Nabi Muhammad, coba pian perhatikan kayak apa tenangnya Nabi ketika Nabi Muhammad duduk di dalam gua Tur. Itu di hadapan Nabi sudah lalu lalang orang batis kelihatan oleh Nabi. Itu dalam riwayat dikatakan, seandainya orang yang mengejar Nabi di waktu hijrah itu tunduk sedikit aja, jangannya tunduk sedikit melihat ke dalam, kelihatan Nabi di dalam. Tapi mereka tidak memiliki keinginan untuk melihat, karena di hadapan gua itu ada apa? Ada sarang burung lawan jaring laba-laba. Coba pian lihat, ketika Sayyidina Abu Bakar menangis, Nabi santai aja di situ. Tenang pada Nabi. Ujar Nabi kepada Abu Bakar, jangan menangis, Abu Bakar jangan sedih. Kenapa? Karena Allah bersama kita. Tenangnya, kalau pian bapak parakan, ini maaflah dalam tanda kutip, saat itu Nabi lebih dekat dengan kematian dibanding dia. Ini di hadapan orang datang membawa pedang, memang niat membunuh. Jakanya tatamu aja ditimpasnya Nabi itu. Tuh di hadapan gua sudah ada jarak paling berapa meter?
Tapi Nabi kok tenang? Karena Nabi sudah menyempurnakan ikhtiar. Coba pian pikir, kalau ujung-ujungnya Nabi bakal ditolong Allah, apa Nabi buka? Apa Nabi berlari? Kenapa Nabi bersembunyi dalam gua? Kalau ujung-ujungnya bakal ditolong juga. Tetapi Nabi mencontohkan kepada kita, boleh kita minta tolong kepada Allah, tapi ikhtiar sempurnakan. Nabi Muhammad itu mencari jalan ke Madinah, bukan jalan biasa. Jalan biasa ke sana, jalan Nabi ke situ. Yang kedua, Abu Bakar menyewa orang supaya jejak mereka dan jejak unta itu bila habis jalan dihapus. Itu kan ikhtiar namanya. Yang ketiga, begitu musuh dekat, mereka bersembunyi dalam gua. Itu ikhtiar. Begitu musuh sudah di hadapan gua, apa yang bisa dilakukan? Habis sudah ikhtiar. Cukup sudah ikhtiar. Saatnya mengembalikan urusan kepada Allah. Lihat kayak apa cara Tuhan. Diandak jaring laba-laba. Kada mungkin orang masuk lamun jaring laba-laba kada dirusak. Karena memang pada dasarnya jaring laba-laba tuh kada ada. Itu kilat instan tiba-tiba ada. Kan kayak itu pertolongan Allah. Terakhir lihat kejadian Nabi Musa. Nabi Musa tuh dikejar Fir'aun dengan membawa pasukan yang begitu banyak. Nabi Musa itu membawa orang-orang Israel itu lebih dari 1 juta orang. Tuha-tuha, bebinian, tuha, kakanakan, halus. Pian membawa orang tuha ini kada nyaman-nyaman. Pian berziarah membawa orang sebis saja repot. Bilanya sudah singgah WC berjam-jam tuh bang. Apalagi mun berjuta-juta dibawa. Kada ada yang bersenjata. Musuh di belakang semua bersenjata. Singkat cerita, begitu mereka sampai di ujung jalan, Nabi Musa baru sadar, ya Allah, sekalinya ujungnya laut. Jaka bercabur mati berataan. Begitu mereka hendak berbulik mencari jalan lain, pas musuh sampai. Begitu musuh sampai, disitulah semua orang yang ada putus asa. Mundur mati, maju mati. Sekarang pian pun kayak apa berpikir, kemana pian cari jalan? Ke langit terbang. Ke belakang mati, ke muka mati. Lalu benar ketika Allah katakan dalam Al-Quran, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika orang-orang yang bersama Nabi Musa mengatakan, kita terciduk sudah. Kita sudah terkepung. Mati sudah kita. Apa ujar Nabi Musa? Apa ujar Nabi Musa? Belum. Semua orang mengatakan bakal mati. Kita pun berpikir bakal mati. Lamun di belakang laut di muka musuh. Tapi Nabi Musa dengan tegas mengatakan belum. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Ujar Nabi Musa, aku bersama Tuhanku dan dia pasti akan memberikan aku petunjuk. Udah, Nabi Musa cukup sudah berjalan berkilo-kilo. Cukup sudah mencari jalan supaya aman. Sekarang kada ada lagi yang bisa dilakukan. Wa yatawakkal 'ala Allah. Lalu Nabi Musa akhirnya bertawakal kepada Allah. Maka Allah pun berfirman, idrib bi'asakal bahar. Wahai Musa, pukul laut itu. Pukul laut. Laut dipukul. Itu lain cara kita lagi. Mana ada orang lolos pukul laut? Tapi ini cara Tuhan. Cara Allah. Ini dua kejadian menunjukkan kepada kita, apabila semua usaha pian mentok, semua urusan pian belum kabul, maka saatnya pian bersandar hanya kepada Allah. Mudah-mudahan dengan berkat Nabi Muhammad, orang yang sangat dicintai di sisi Allah, mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Nah, jangan kita menyepelekan, tetapi jangan juga kita ketakutan berlebihan. Mudah-mudahan urusan kita semua dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Majelis-majelis seperti ini mudah-mudahan terus ada sebagai pelindung, menjadi benteng yang akan membentengi kita dari segala macam murkanya Allah. Kenapa? Karena di majelis seperti ini rahmat turun. Apabila rahmat turun, saat itu angkat tangan pian, mintalah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan permintaan kita. Doakan Pak Haji Robi, mudah-mudahan sidin sekeluargaan diberikan kesehatan dari Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir selalu dalam lindungan Allah. Para habaib, para guru-guru kita mudahan panjang umur, sehat afiat. Mudah-mudahan kita berataan yang hadir, mudahan kawabah haji berataan insyaallah. Kawabah umrah dengan umrah yang makbulah. Dan setelah ini mudah-mudahan kita semua yang hadir tidak akan pulang dari sini kecuali dosa diampuni, segala penyakit zahiran wa batinan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir
kalau kelak kita dipanggil Allah, mudahan dipanggil dalam keadaan husnul khatimah ba'da tulil umur fi khair afiyah wa lutuf afiyah ala hadhihi niyah wa ala kulli man nawa bihi salafus salih wa ila hadratin nabi al-fatihah.